arash, tidak di atas arash. Saya bawakan perkataan daripada Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau Fiqhul Absad. Kemudian mahasiswa malah membawa tentang wahwa syai' la kal asya' wa makna syai' as-sabitu bila jismin. Itu betul, itu malah mendukung apa namanya pemahaman daripada ahlu sunnah wal jamaah, yakni as-sabit yang tetap bila jismin dengan ketiadaan bentuk. Sedangkan mereka mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tangan dua seperti kata Firanda dan ulama-ulama lainnya itu. Yang ketiga di sini mau saya katakan bahwa redaksi yud'a min a'la la min asfala itu untuk menunjukkan sifat ketinggian Allah, bukan menunjukkan bahwa Allah itu zatnya itu berada di atas atau berada di atas arash. Begitu mahasiswa kehidupan. Tolong bawakan saya ulama salaf yang mengatakan Allah itu berada di atas arash selain redaksi daripada hadis Ibnu Abbas. Bisa difahami ya pertanyaannya itu, ulama salaf yang mengatakan Allah istiwa alal arsh. Bahkan bizatihi, tolong bawakan. Kalau saya bawakan bidzatihi, apa yang antum inginkan? Apakah antum mau taslim? Ulama salaf. Antum mau taslim? Kita lihat dulu riwayatnya, jangan taslim dulu. Ya, Anda kalau selalu saya terjemahan. bawakan. Anda dari tadi terjemahan, coba bawa. Oh, baik, terjemahan. Berarti antum ini bukan orang yang memberi rukhsah pada saudara ya? Ana Bukan dari tadi rukhsah. memberi antum rukhsah. Kan salah. Screenshot aja antum ana diamkan tadi. Saya kan bawa redaksi kitabnya. Nah, Enggak. ini abangku. Ini Oke. redaksi Fiqhul Absat. Saya hafal redaksinya ya, makanya saya sebenarnya Iya, tidak bawa kalau saya aja. tidak punya kitab ini saya hafal. Fiqhul Absat Abu Bawa Hanifah aja. ya. Nah, Ya, Abu langsung, Hanifah langsung. wafat tahun berapa? 150 Hijriah. Langsung. Ya, lah. Kasih waktu saya, Bang, biar nanti lebih kondusif. Silakan. Oke, bab istawa alal arsh itu ada pada Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah berkata, ini sebatun ulu ya. Besarin satu aja aku nanta. Enggak jelas itu, besarin satu. Nah, Beliau aja besarin. Tolong dibesarin ya. Saya nge-lag ini. Tolong dibesarin. Oke. Saya oke, besarin. isbatul ulu. Perdekat lagi, Bang. Isbatul ulu ya. Oke. Berkata Abu Hanifah, barang siapa yang mengatakan aku tidak mengenal Robku di langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Ini Abu Hanifah. Ini bab takfir, tentu kita nanti lihat mawani'nya apa. Bukan langsung kita kafirkan orang, tidak. Ya, tidak boleh mudah mengkafirkan orang lain. Dan kemudian wa kadza man qala innahu 'alal 'arsy wa la adri al-'arsyu fis sama' aw fil ardi. Begitu juga sama juga halnya apabila ada orang mengatakan Allah istawa 'alal 'arsy, tapi saya tidak tahu apakah dia di langit atau di bumi, maka dia faqad kafar juga. Ya, faqad kafar kata Imam Abu Hanifah. Oke. Kemudian perkataan Abu Hanifah lagi, wallahu ta'ala yud'a min a'la. Ya, min a'la la min asfala. Sebentar saya nyalakan apanya. Siap. Wallahu yud'a min a'la la min asfala. Ya, Allah Ta'ala diseru dengan dari tempat yang tinggi, min a'la la min asfala laisa min wasafi lianna man asfala laisa min wasafi ar-rububiyyah wal uluhiyyah. Ini pernyataan Abu Hanifah yang mengakui adanya uluhiyah dan rububiyah. Ini siapa yang mengatakan tidak ada rububiyah uluhiyah, maka dia orang yang tidak membaca buku-bukunya Abu Hanifah. Ya, fi syai'in. Ya, ini perkataan. Jadi wallahu yud'a min a'la la min asfala. Lianna asfala laisa min wasafi ar-rububiyyah wal uluhiyyah fi syai'in. Ya. Jadi istawanya Allah Ta'ala itu diketahui di atas arsy. Sekarang disebut oleh Abu Hanifah di sini. Siapa yang mengatakan dia tidak istawa, aku tidak tahu Tuhanku di mana, langit atau di bumi, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan Allah istawa al arsy, tapi aku tidak tahu di langit atau di bumi, maka dia kafir. Pernyataan isbatul ulu Abu Hanifah. Dan ini tidak bercanggah dengan ucapannya yang lain yang menyatakan Allah tidak boleh disifati dengan jisim, tidak dengan jauhar, ya, tidak boleh membatasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allah istawa 'alal arsy, naam, jangan Anda katakan itu berarti Allah bertempat, tidak. Karena Allah mengabarkannya. Ketika Allah mengatakan Allah istawa 'alal arsy, Allah Ta'ala tidak mengatakan aku hanya had di sini, tidak. Tapi itulah firman Allah, kita mengimaninya.
Ya, amirruha kama jaa, sebagaimana datangnya kami beriman dengannya. Wal imanu bi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Demikian. Oke, ketika Apa nih? saya boleh Seperti nih waktunya telah habis. atau closing statement aja atau apa nih? Oke, kita masuk dalam closing statement ya. Karena sini sudah kita diskusi selama 2 jam. Jadi buat penonton yang di bawah siapkan pertanyaan ya. Nanti yang mau naik, yang mau menanyakan kepada kedua narasumber boleh silahkan. Jadi kita kasih kesempatan juga buat orang-orang yang di bawah yang menanyakan nanti. Baik itu 1 orang kepada Syekh Albini dan 1 orang kepada Bang Mahasiswa. Oke, sekarang kita masuk dalam sisi terakhir ya, sebelum kita lanjutkan diskusi ke dalam tahap selanjutnya. Oke, di sini kita kita closing statement daripada narasi yang tadi. Saya nanya kepada Syekh Albini, menurut Syekh Albini, closing statement Anda tentang ayat Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa itu bagaimana? Silahkan. Saya kasih ya waktu 3 3 menit. menit lah. Berapa 3 menit. Mengenai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu saya berpegang seperti perkataan Imam An-Nawawi bahwa apabila datang teks-teks dari Al-Qur'an ataupun hadis yang seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluk atau mengarahkan Allah ada jiha ataupun jisim, maka sepakat ulama ahli tauhid, ahli hadis, ahli fikih, maka itu ditakwil, dipalingkan daripada zahir maknanya ayat. Yang kedua, mengenai yang dibawa oleh mahasiswa kehidupan itu, tidak ada satupun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan kami tidak mengimani Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang kami tidak imani itu ketika Anda mengatakan Allah berada di atas langit, mengatakan Allah bertempat di atas langit atau Allah bertempat di atas arasy. Itu yang kami ingkari. Sedangkan perkataan Imam Abu Hanifah itu, barang siapa yang yang katanya tadi itu yang mengingkari Allah itu beristiwa di atas arasy, kemudian tidak mengetahui bahwa arasy-nya itu di langit ataupun di bumi, maka itu konsep itu dia mengingkari ayat. Kemudian ketika orang mengingkari ayat Al-Quran Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ini betul ada konsekuensi dia menolak daripada Al-Quran. Sedangkan kami ahlu sunnah wal jamaah bukan mengingkari ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang kami ingkari itu pernyataan seseorang yang mengatakan istiwa itu bertempat. Sedangkan Imam Abu Hanifah sendiri menjelaskan dalam kitabnya itu Allah itu tidak butuh kepada tempat. Ketika ditanya ainallah, afiqalu lahu ainallahu wala makan. Allah itu ada tanpa tempat, kanallahu wala makan. Sedangkan framing daripada mahasiswa tadi, dia mengatakan siapa yang mengingkari Allah istiwa tidak istiwa di atas arasy atau tidak istiwa di atas bumi, maka dia itu kafir katanya. Itu kalau mengingkari ayat Al-Qur'an, mengingkari ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mungkin sampai di situ aja Kunanta, enggak usah panjang-panjang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wahabi belum dikasih ngomong. Aneh hajar nanti ya. Belum. Sekarang buat dari Bang Mahasiswa ya, mahasiswa untuk mengclosing statement daripada narasi yang Anda bawa tadi tentang lafaz Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Silakan. Baik. Pertama, saudara kita Albini ini sebenarnya dia telah berada di atas kesalahpahaman terhadap akidah salaf. Dia berada di atas kesalahpahaman dalam memahami akidahnya salaf. Ya, bahwasanya salafus saleh menetapkan istawa ala arsy dengan dalil-dalil yang sangat banyak ini banyak dalilnya ya, dari halaman ke 499 sampai halaman 600-an. 100 halaman lebih menyatakan Allah istawa ala arsy. Apakah dikatakan Allah bertempat? Apakah Allah dikatakan Allah Ta'ala itu jisim, jauhar? Karena pemahaman jauhar, pemahaman jisim, penetapan ilmu-ilmu mantik seperti itu tidak datang dari generasi salafus saleh. Salafus saleh tidak mengenal yang namanya ilmu mantik. Bang Ustaz Al-Farid, boleh di-mute Ustaz Al-Farid? Karena aneh nggak bisa mute ini. Boleh di-mute Ustaz Al-Farid?
Oh, selepas ini bebas ya, saya sudah memitkan Ustaz Al-Fadhil. Selepas ini bebas, silahkan mau ngomong itu apa saja. Oke. Oke. Jadi Lanjut. saudara kita Albini tadi dia mengilzam bahwa kalau kita mengatakan Allah istawa 'alal ars, berarti engkau mengatakan Allah bertempat. Dia mengilzam seperti itu. Padahal itu perkataannya salaf. Ya, perkataannya generasi salaf, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Perkataannya generasi salafus soleh. Dia mengatakan demikian. Kemudian dia mengilzam bahwa kalau Anda mengatakan Allah istawa 'alal ars, berarti Allah bertempat. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Yang paling benar pemahamannya adalah pemahamannya salafus soleh. Ya, pemahaman salafus saleh. Allah telah menjanjikan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagaimana tadi dalam surah At-Taubah ayat 100. Ya, kita berkata sebagaimana perkataannya salaf. Ya, Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah taala yang dia wafat pada 161 Hijriah. Beliau berkata, sebagaimana dikutip oleh dalam Tarikh Al-Baghdadi dan yang lainnya, apa kata Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah? Nahnu naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kami beredar, berjalan bersama sunnah kemanapun dia beredar. Dan dalam perkataan yang lainnya, Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i berkata, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum. Sabarkan dirimu di atas sunnah dan berhentilah di mana kaum itu berhenti. Para salafus saleh berhenti. Istawa 'alal 'arsy, ma'lum, ghairu majhul. Wasu'alu an wal imanu bihi wajib. Wa kaifatuhu majhul wa su'alu anhu bid'ah wal imanu bil wajib wa su'alu bid'ah. Ya. Jadi beriman dengannya wajib, tidak mempersoalkannya karena mempersoalkannya adalah bid'ah. Mempersoalkannya adalah bid'ah, sekali lagi. Mempersoalkan bagaimana istawanya Allah adalah bid'ah. Beriman dengannya wajib dan menetapkan itu bukanlah seperti makhluk. Ya, kita tidak mengatakan seperti makhluk ya. Demikian, barakallahu fiik. Oke, terima kasih buat Bang Mahasiswa dan Syekh Albini. Ini ada suara saya apa enggak ini? Iya, ada. Ada. Ya, saya nge-lag di sini. Saya ada kurungkat ini. Nge-lag saya. Ya. Ya, Oke. kita sudah 2 jam ya. Terima kasih Bang Unser. Silakan. Terima kasih Bang Unser. Ya. Nah, kita mulakan dari Ustaz Ilman dulu, tafadhol. Jadi kita masuk dalam ini dulu. Silahkan Ustaz Hilman. Ini yang pertama ya, kalau dibilang kita mengikuti salafus soleh itu ada yang mentakwil dari istawa ke istaula. Pertama, di dalam kitab Tafsirul Quran wa Ghoribuhu punya Abi Abdurrahman Abdullah bin Yahya bin Mubarak yang atau apa namanya cucunya Ibnul Mubarak. Nah, itu beliau mengatakan Ar-Rahman. Mubarak antum bilang salaf. Oh iya, ya sudah saya bukakan kitabnya ya, santai. Tafsir beliau Bukan wafat Imam tahun Mubarak, ya? 200. Bukan, Abi Abdurrahman Abdullah bin Yahya binil Mubarak. Iya. Saya bukakan kitabnya. Bukan Ibnu Mubaraknya ya. Bukan, beliau masih salaf kok, santai. Beliau masih salaf, wafat tahun 234 Hijriah. Beliau mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ai istawla. Kemudian di dalam kitab Ma'ani Quran wa i'rabuhu li Abi Ishaq Ibrahim bin Sirri Az-Zajjaj, ini juga masih salaf. Beliau mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa al-ikhtiyar ar-raf'u wa yajuzu al-khafdu 'alal badal minal makna tanzilan min khaliqil ard was samawati rahman summa akhbara ba'da dzalika faqala 'alal arsy istawa wa qalu makna istawa istawla wallahu a'lam. Kemudian kitabnya tafsir. Bang Hilman boleh? Oke, siap. Silahkan. Sabar, santai ya. Iya. Saya bawakan. Ana juga kan bawakan sanadnya tadi kan? Siap. Oke. Kan ini tafsirnya mereka, yang ditulis mereka sendiri. Jadi antum berpegang kepada tafsir dan takwil sekarang? Hah? Tafsir dan takwil itu Antum amun wa berpegang khusus dengan dua- tafwid atau takwil? Tafwid dan takwil dua-duanya saya pegang. Oh, dua-duanya pegang. Bagaimana mungkin Anda mentafwid di samping itu Anda mentakwil? Bisa ketika dalam diri sendiri saya berpegang pada tafwid,
Kalau tanya pada saya orang awam yang dijelaskan makna tafwid tidak paham, Jadi maka saya pilihan jelaskan Anda yang pakai mana dulu? metodologi. Tafwid atau takwil? Dua-duanya. Dua-duanya. Siapa salafus saleh yang seperti Anda? Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas buktinya mentakwil biaidin ke Di mana siapa Kuwah. salafus saleh yang tafwid sekaligus takwil? Buktinya Gini bentar Ustaz Hilman. Bawakan. Sebetulnya bisa ndak gini, dipotong dulu, saya cuma mau jelaskan satu. boleh, mohon maaf ya, buat Ustadz Hilman juga mohon maaf. Tolong, ini boleh nggak Ustadz Hilman itu, ini kan masih dalam sama Ustadz Ade ini buat menampilkan data boleh. Ini bukan diskusi ya, bukan diskusi lagi. Ini kita kasih kesempatan buat Ustadz untuk menjelaskan sedikit ya, ataupun meluruskan lah. Nanti boleh juga dari pihak Apa Wahabi. namanya, terserah kalau dia mau nanggapi, terserah. Saya cuma mau nanggapi dari pertama yang sampai dia pakai sekarang. Kan dipertanyakan ada ndak salafus soleh yang mentakwil? Ada. Tadi sudah saya baca satu, tadi suruh tampilkan kitab, kemudian Ma'anil Quran wa i'rabuhu punya Ibrahim bin Sirri bin Sahal Abu Ishaq Az-Zajjaj, ini wafat tahun 311 Hijriah. Wafatnya ya. Beliau mengatakan di sini tafsir Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa al-ikhtiyar ar-raf'u wa yajuzu al-khafdu 'alal badal minal makna atau manil makna tanzilan min khaliqil ardi was samawat ar-Rahman summa akhbara ba'da dzalika, kemudian mengabarkan setelah hal itu faqala 'alal arsy istawa wa qalu, mereka para ulama berkata makna istawa istaula, makna istawa adalah istaula. Kemudian Wallahu alam, terus baca bawah. wallahu a'lam. Wallahu alam. Walladzi yadullu alaihi istawa fil lugha ala ma fa'alahu minal makna istiwa. Ya, ini kan ditanya tadi takwil toh, santai-santai. Saya punya catatannya beberapa yang sudah saya rangkum. Kemudian Dibiasakan itu baca yang lengkap gitu, Bang. oh iya, baca yang lengkap kata dia. Mana tadi? Baca yang lengkap. Qauluhu walahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sarri wa ma tahtas sari asaro. Sudah pembahasan tentang yang lain ini. Sudah ndak nyambung lagi dengan istawa. Ini Kemudian- yang belum follow di follow ya. Silakan. Host. Kemudian sibuk dengan kemudian dalam tafsir Al-Kabir punya Imam At-Tabrani, beliau masih akhir dari kalangan salaf. Beliau mengatakan dalam qauluhu ta'ala inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsummastawa 'alal ars. Wal istiwa di bawah, wal istiwa al istila walam yazalillahu subhanahu mustaulian 'alal asya'i kulliha illa anna takhsisul ars li ta'zimi sya'nihi. Istiwa yang dimaksud adalah istila atau istaula, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkuasa terhadap segala sesuatu kecuali pengkhususan ars di dalam ayat itu adalah untuk mengagungkan keadaannya, bukan bertempat di sana. Kemudian Imam Maturidi salaf. Dalam Takwilatu Ahli Sunnah punya Imam Al-Maturidi, beliau mengatakan dalam qauluhu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ahaduhuma ayyakuna ma'nal arsy al-mulk wal istiwa atam alladzi la yusafu bi nuqsan fi mulkin awil istila, atau maknanya itu istila alaihi ala wasulton li ghairihi wala tadbira li ahadin fihi. Istila bisa, muluk bisa, yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Jadi kalau ditanya salaf ada. Kemudian kita bahas satu persatu terkait yang disampaikan tadi kan. Tadi menyampaikan bahwasanya ini yang disampaikan perkataan Ibnu Abbas karena ala arsy qabla ayakhluqa syai'an. Riwayat di syarah usul i'tiqad punya Ahli Sunnah wal Jamaah punya Al-Lalikai, ternyata kita dapati di dalamnya itu ada Al-Hasan bin Utsman. Komentar oleh Al-Hasan bin Utsman, nama lengkapnya itu Al-Hasan bin Utsman bin Ziyad bin Hakim. Dikomentari oleh Ibnu Adi, salah satu pakar hadis dari kalangan akhir salafus soleh, mengatakan Al-Hasan bin Utsman bin Ziyad bin Hakim Abu Sa'id At-Tusturi karena ingdi yadou
menurut saya dia ini pemalsu hadis. Wa yasriku hadisan nas, dan dia ini sering mencuri hadisnya orang-orang. Wa sa'altu Abdan al-Ahwazi, saya bertanya kepada Abdan al-Ahwazi anhu terkait Hasan bin Utsman bin Ziyad bin Hakim ini. Kemudian kata dia, huwa kadzab, dia adalah pendusta. Jadi kita ini mempertanyakan kok senang berdalih dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh pendusta, kurang lebih seperti itu. Kemudian Jadi riwayat yang Anda bawakan tadi apakah dari alul hadis? Saya tanya Anda. siapa itu? Adakah tadi Abu Abdurrahman tadi cucunya Abdullah bin Murrah Anda bilang tadi apakah dia dari Dia alul hadis? termasuk mufassir. Kalau alul hadis siapa Mufassir ulama yang memujinya dengan alul hadis? Mufassir min salafis saleh. Bawakan saya siapa salafus soleh yang mengakuinya sebagai ahlul hadis atau mufassir. Memang ada atas standar harus Siapa? membawakan. Siapa Ya sudah, saya mau ulamanya? tanya juga. Yang mengatakan saya mau- dia adalah Iya. mufassir. Sama, kalau begitu saya juga mau tanya. Di dalam rawi-rawi yang ini, Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Qasim, ini bawakan semua yang memuji mereka ini. Ada ndak? Ini kan kitabnya Jangan sudah ada. standar ganda. Kitabnya. Hah? Anda Apa sekarang membawa kitab atau nukilan? Apa itu? Kitab tadi. Yang Anda bawa Atau tadi kitab Brownie atau dipuji? nukilan? Anda bawa Oke, tadi ya nukilan. sudahlah. Jadi, Iya. nukilan Kitab. Anda itu harus dipertanggungjawabkan. Kitab, Bang. Kalau Anda Yang ndak- tadi yang tadi yang pertama dan kedua kalau ya sudah, saya buka satu-satu ya. Tunggu, itu sabar. siapa yang mengakui dia sebagai imam ahlus sunnah? Bawakan. Memang perlu tak kayak begitu? Iya, perlu. Oh ya sudah, Kita harus tahu saya balik rojulnya. tanya. Iya, saya mau cari dulu ya. Kalau begitu juga Ya. saya minta ya. Saya tolong bawakan Anda bawakan. guru-gurunya At-Tabari, guru-gurunya Iya. At-Tabari saya bawakan Anda. Guru-guru Iya, tolong At-Tabari bawakan kepada saya siapa yang memuji Ya, guru-gurunya Hasan bin At-Tabari. Utsman ini. Siapa coba? ada. Saya bawakan At-Tabari, Al-Lalikai maksud saya. Al-Lalikai saya Nggak. bawakan. Ini di dalam Kalau riwayat perkara Al-Lalikai. asar ini nanti kita akan dudukkan di tempat lain. Ini di sini agak panjang akan menceritakan. jangan perkara dulu. itu. Ini loh. Iya. Di dalam Justru Ibnu kitab Addi. Anda itu, kitab Anda itu siapa yang mengakuinya demikian loh. Ibnu Addi mengatakan itu Al-Hasan agak bin rinci Utsman nanti. itu. Agak rinci, kitab Anda bawakan dulu. Contohnya ini kitabnya siapa? Bisa Anda dipotong? Siapa Anda dari tadi diskusi Silakan. panjang, saya enggak motong loh. Ya. Jangan dipotong. Jangan dipotong kok. nanti. Anda Jangan lama tadi, dipotong, nanti saya ketawa. nggak motong. Maaf Iya, ya, saya jangan ambil dipotong. tengah lagi. Saya belum Ya, saya ambil selesai. tengah Saya lagi. belum selesai. Oke, Bisa saya ambil tengah di- lagi Ustaz Hilman. Sa- Mohon maaf ya. Oke. Nah, gini saja ya, dari Ustadz Hilman mencari tentang apakah beliau itu dari ahli sunnah atau bukan, seperti yang Loh. diminta oleh Bang Mahasiswa, dan mahasiswa juga mencari mencari siapa dari Ustadz Hilman Ibnu- yang namanya itu dalam Abu Ahmad bin Addi Al-Jurjani itu salah satu salaf. bukan Ustadz. Maksud Ya, saya satu lagi. buku Anda, Itu. buku Anda tadi Buku loh. siapa? Kata buku Anda tadi. Bentar. Bang Mahasiswa bentar ya. itu. Nah, ini. Yang ini Yang dimaksud Ta'wilatu Ahli Sunnah lil Maturidi. Ini imamnya Bukan, Ahli bukan, Sunnah, Ustaz Ilman. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ustaz Hilman, bukan itu Ustaz Hilman. Ah. Ini kan dari Bang Mahasiswa meminta Ustaz Hilman menunjukkan apakah yang disebutkan tadi ahli sunnah wal jamaah ataupun bukan. Nah, Ahli dari Bang sunnah. Mahasiswa juga mencari data daripada La yang haula dikatakan wala tadi quwata. yang dusta itu. Host, Yang Tobroni Ustaz- itu yang memang Ustaz ada, tadi- saya enggak tahu. Enggak Ustaz, Bukan Tabrani. Santai. Siapa? Yang mana? Yang mana? Yang pertama dan kedua. Bang, benar Bang Oke. Juanda ya, demikian ya. Oke, oke lah kita hapus ini host. Apa namanya tafsirul Quran wa ghoribuhu yang pertama tidak usah pakai. Dia ndak mau toh. Oke, kita pakai yang kedua. Abi Ishaq Ibrahim bin Siri Az-Zajjaj. Enggak, gini Itu Ustaz Dia Hilman. siapa? Coba antum sebutkan dia siapa. Di antara gurunya misalkan kitabnya gitu. Silakan. Ibrahim bin Sirri bin Sahal Abu Ishaq Az-Zajjaj wafat tahun 311 Hijriah. Apalagi Baik, dia apa kalau ahlul hadis, siapa gurunya? Siapa beliau dari salah. mana dia mengambilnya? Ini sudah kemana-mana. Oke. Bentar. Mohon maaf Ustaz Hilman, mohon maaf ya. Aduh ya Allah. Boleh Ustaz Hilman tadi kan Macam menyebutkan. Bentar, Ustaz Hilman. Dari antum kan tadi menyebutkan bahwasanya
redaksi yang dibawakan oleh Bang Pasir Kepu itu kan dusta. Dia dicap sebagai pendusta, betul? Pasir Kepu, Ini Bang Bang Mahasiswa, Bang Mahasiswa. Kok Ya, Anda siapa bilang itu Pasir namanya Kepu? Ustaz? Siapa itu Bang? Ini Ustaz Al-Hasan bin Isma. Utsman, Al-Hasan bin Utsman dikatakan oleh Ibnu Addi itu memalsukan. Kemudian dia juga disampaikan, kemudian Ibnu Addi juga bertanya kepada Abdan bin Al-Ahwazi mengatakan kalau Al-Hasan bin Utsman itu Bawakan adalah sumber dari kitab kita. itu. Nah itu, Anda mau itu sumber maksud kitabnya saya. mana? Mohon maaf, Oke. bukan gitu. Ini Ustaz Biar- Hilman kan Ini sumber mengatakan kitabnya. Biar Sumber diselesaikan kitabnya dulu, itu dari mahasiswa. kitab. Ustadz Hilman lagi menjelaskan sesuatu, jangan dipotong di tengah jalan. Saya tak memotong kok dari tadi, cuman setelah dia bicara baru saya motong. Iya, Ini sebentar kan- dulu. Beliau lagi menjelaskan. Dari Nanti kitab. kita Saya gini. selesaikan. Santai-santai, Bentar. maksudnya Assalamualaikum kalau mau dibantah warahmatullahi silakan wabarakatuh. bantah. Cuman maksudnya Gini, begini, kalau mau Hilman. dibantah silakan bantah. Ini kitab Ya. Al-Kamil fi Du'afair Rijal. Penulisnya siapa? Abu Ahmad bin Adi Al-Jurjani. Nah, jadi Wafat tahun 365 kitab yang Anda Hijriah. bawakan itu tidak ada sangkut pautnya dengan syara usul itiqad Ahlussunnah begitu. Ya, Itu nah, berarti tidak paham. Jadi Lihat kita ya fokus di saja ke syarah Al-Bini. usuli. Biar nanti jangan Di syarah kepanjangan usuli. dengan Anda. Ini saya Dengan sampaikan Al-Bini ya. bagaimana? Di syarah usuli Menurut Anda? i'tiqad ini nih, lihat ya. Bisa diam dah. Dia membawakan riwayat dari kitab Syarhu Usuli I'tiqad I'tiqadi Ahli Sunnah wal Sunnah wal Jamaah. Jamaah. Yang Baik, dibawakan ada dari riwayat Innallaha azza wajal kana ala arsyihi qabla ayyakhluqa syai'an. Betul. Betul. Oke, Betul. lihat. Itu bawakan Sanad saya kitab yang riwayatnya. mensyarahnya, yang mensyarah hadis asar ini. Lihat riwayatnya ya. Begini kalau Nah, enggak- kalau gitu nggak putus, Ustaz Hilman. Kalau gitu nggak bakal putus-putus ini. Gini Iya, saja. bakal nggak putus-putus. Ustaz Hilman, Karena yang dia bawanya kitab lah. Bentar, saya mau ngomong. Astagfirullah. Saya mau ngomong nih. Coba diam dulu Ya. Kunanta. Begini cara menghukumi Ini hadis loh. Kunanta, diam dulu. Dengerin Ini kok dulu nggak sampai paham. habis. Host nggak paham, yang disampaikan juga nggak paham. Dia begini cara Bukan menghukumi Bang hadis. Kunanta nggak paham. Dia mengatakan bahwa Bentar, diam dulu. Perawi hadisnya Nah, bermasalah mahasiswa. Perawi hadisnya Iya, perawi bermasalah. hadisnya ya. Maksud saya, Allah. gini ya, maksud saya. Di ketika Ustadz Apa? Hilman mengatakan bahwa perawi hadis itu tidak dapat dipercaya, Bang Pasir Kepuh membawakan data Mahasiswa. menolak. Bang mahasiswa membawakan data menolak daripada perkataan Ustadz Hilman Ya, gitu. Gini Bang Silakan Kunanta. dibawakan bantahan Biar mana saya- ulama yang memuji beliau. Gitu Kitab aja. yang dibawa. Kan begini kita, begini ya. Jangan main mute lah. Kalau sekali lagi main Iya. mute saya turun ya. Iya, terserah kalau mau turun silakan. Ya, kalau main mute saya turun. Enggak, Ini jangan. ya, Bisa bernarasi. tadi kan dia bawakan riwayat dari sini. Riwayatnya saya baca ya. Makanya saya dari tadi pas tanya, itu riwayat dari mana? Sudah antum bawakan tadi. Ini Kitab riwayatnya yang Anda bawa tadi. itu, pertanyaan saya Bang Hilman, biar spesifik nih Bang Kunanta tadi udah ngomong tapi Anda nggak paham. Di mana kitab yang Anda bawa itu apakah itu terkait dengan asar dari syarah usul Ahlussunnah? Bawakan. Maksud Itu saya kitab, tadi, Oke, saya kasih tahu ya. Kitab yang saya tulis tadi adalah kitab Anda tulis? kitab yang ngomong. Aduh. Kitab Anda yang bilang saya Anda tulis, tulis kitab yang saya bawa. Oke. Kitab yang saya bawa ini kitab yang membahas tentang rawi-rawi. Baik, rawi-rawi itu apakah yang demikian yang dinamakan yang dinyatakan dalam hadis tersebut? Bawakan. Jelas namanya sama. Silakan mana bawakan. Nah, Bawakan. Apakah ini dia sedang mengomentari hadis tersebut? dia apakah sedang dia sedang mengomentari. Mana? Iya, aduh. Begini ya, namanya hadis kalau Tidak. diriwayatkan oleh pendusta itu hadis doif, bahkan maudhu, palsu. Sekarang bawakan saya kitab yang menyatakan rojul-rojul dalam kitab ini begitu loh. Ini jelas ini. Apakah dalam kitab itu Al-Hasan mana? bin Mana? Utsman. Yang lainnya mana? Ini ya. Antum makanya Al-Hasan bawa bin biasakan dari Utsman. atas. Al-Hasan semua satu bin halaman, satu halaman. Utsman. Ya, saya baca ulang-ulang, saya baca pelan-pelan ya. Kita lihat bersama. Rawi yang ditulis oleh Al-Lalikai. Akhbarona Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Qasim. Wal Oke. Hasan bin Utsman. Qala akhbarona Ali bin Muhammad bin Zubair. Qala haddasana Ibrahim bin Abil Anbas. Qala haddasana Ya'la an Sufyan an Abi Hashim an Mujahid. Qala Aywa. qila li Ibni Abbas. Oke, selesai.
kita harus mengecek muara alur hadis ini. Maka kita cek dari awal sampai ke muara. Di awalnya ada orang namanya, ada 2 orang. Pertama, Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Qasim. Ini majhul. Tidak ada satupun ulama Majhul yang katanya, padahal ini ada. Tidak ada Majhul. satupun. Ya majhul karena saya buktikan ya. Ya. Muhammad. Gini aja Ustaz Hilman, antum bacakan Aduh, saja, ya antum Allah. bacakan saja. Bisa Nanti antum bilang Bapak majhul, kuasa jangan-jangan Anda yang majhul. Diam dulu. Maksud saya gini, Ustadz Hilman membawakan data, antum juga kalau ingin membenarkan, bawakan datanya yang membenarkan hadis Anda tersebut. Ini Ustadz Hilman Iya, membawakan data. Terserah dia mau. Ya Tolong kan? bawakan data saja selesai. Kita tulis ya. Saya buktikan ya. Kalau di si dia ini majhul. Tidak ada satupun ulama yang menerjemahkan orang ini. Tek. Lahul musta'an. Antum bilang tidak ada satu ulama yang menerjemahkannya. Dinukil oleh Imam Coba Ad-Darimi. bawakan ke saya. Oke, bawakan ke saya. Kalau memang ada ya yang menerjemahkan riwayat hidup si Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Qasim, ada enggak? Enggak bakal ada. Satu-satunya orang yang mengambil dari beliau itu adalah Al-Lalikai. Selain Al-Lalikai tidak ada. Justru Kemudian ini yang jangan, kedua. jangan di framing ya. Justru Yang ini kedua. justru ini dimasukkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Raddu 'alal Jahmiyah. Lah kalau Imam Ad-Darimi Ad-Darimi. kita enggak pakai. Ad-Darimi sudah jelas tajsim. Anda menolaknya kalau begitu, itu masalah Anda sendiri gitu loh ya. Naam. Lah itu Jadi memang masalah Anda gitu bukan loh. masalah kita Kebencian sendiri, Anda itu kepada masalah. salaf, ya itu terserah Anda gitu. Berarti Anda tidak mau menerima Imam gantian Ad-Darimi. ngomong jelas. lah, berisik betul habis. Ya. Alah, jangan Bisa ngomong ini yang tadi lain. dari tadi dia ngomong dari tadi begini host ya. Dan Dari Anda tadi yang dia juga ngomong ngomong kita tadi. enggak potong. Enggak. Justru Kita dari tadi dia ngomong kita enggak potong loh. Justru Anda tidak mau terima dari Ad-Darimi, itu penyakit Anda sendiri. Iya, Udah, saya tidak Habib. terima terserah. Jadi Coba bawakan jadi gini ya, dari karena Ad-Darimi ini pun, main dari mute. Ad-Darimi. Begini, dari Ad-Darimi pun tidak membawakan dari Muhammad bin Ibrahim ini. Oh, kabur. Betul. Ini saya jelaskan satu persatu ya terkait kedustaan Wahabi. Yang pertama ini orang majhul, majhulul hal, majhulul ain. Yang pertama ini orang majhulul ain. Yang pertama itu majhulul ain bukan majhulul hal karena tidak ada yang mengambil riwayat dari orang ini kecuali Al-Lalikai. Kecuali Al-Lalikai. Nggak ada. Kalau dia bilang Ad-Darimi pun Ad-Darimi tidak mengambil dari dia. Tadi saya sudah buka kok. Kita buka ya dari Ad-Darimi. Mana tadi? Dari Ad-Darimi. Ad-Darimi. An-Naqdu Ad-Darimi. An-Naqdu milit Ad-Darimi. Dari Muhammad yang punya An-Naqdu Ad-Darimi yang bawa perkataan Ibnu Abbas bukan dari siapa tadi Muhammad bin Ibrahim tadi itu, tapi dari Muhammad bin Kasir Al-Abdi, kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri. Keluar dari saya tidak mengambil pendapat Ad-Darimi, tapi Ad-Darimi tidak mengambil dari dia. Satu. Kemudian yang kedua, agak lucu-lucu ini. Yang kedua, dia bawa dari syara ini. Orang yang kedua Al-Hasan bin Utsman. Al-Hasan bin Utsman ternyata pendusta. Huwa kadzab. Pertama, kata Ibnu Addi, dia itu menurut saya memalsukan hadis. Bahkan pakai bahasa Yasrik, mencuri. Kemudian dikuatkan lagi satu orang yang ditanya sama Ibnu Addi, Abdan bin Al-Ahwazi, mengatakan dia pendusta. Takut toh? Jadi bawa riwayat pendusta ini. Kemudian kalau dia bawa dari salaf tadi, oke lah dia tidak terima ini cucunya Al-Mubarak. Anaknya Ibnul Mubarak, ya sudah. Imam Maturidi, kemudian Imam Tobroni mentakwil yang sama-sama mereka adalah salaf, mentakwil dari istawa ke istaula. Kemudian yang terakhir itu yang dia bawa dari Fiqhul Akbar dan Fiqhul Absat. Itu saja yang perlu saya komentari. Kalau yang di hadis itu kan sudah dikomentari sama Imam Nawawi semua, Mas. Cukup maksud saya ngadapi yang tadi- kayak enggak, maksudnya ngadapi ini- yang begitu kok. Kesusahan itu apa?
Gini, maksud saya tadi, ini kan Ustadz Ilman kan membawakan bahwa perawi tersebut kan dusta dan juga ulama ada yang berpendapat bahwa dia mencuri kan. Nah, saya ingin meminta kepada Bang Mahasiswa untuk menampilkan yang mensahihkan orang tersebut gitu. Susah, Hos. Terus di susah, repot. Itu sudah, maksudnya sudah kelihatan sekali kalau apa namanya terkuak ternyata riwayat yang dia bawa bermasalah. Saya pun masih mau komentari yang dia bawa dari At-Tabari itu sebenarnya kalau dia masih ada mau saya komentari. Gampang sekali. Yang dia bawa tadi di dalam Fiqhul Absad itu kan ini man qala la a'rif rabbi fis sama'i ila akhir. Itu Imam Abu Hanifah berbicara dalam isbatul ulu, mengisbat sifat ulu pada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengatakan zat Allah, tidak. Dan dia lupa kalau baca Fiqhul Absad sampai selesai. Imam Abu Hanifah di babun fisifah itu menjelaskan Qultu aro'aita laukila ainallah ta'ala faqala yuqalu lahu kana Allahu ta'ala wala makana. Dia harus terima juga Allah tidak bertempat. Kemudian dari Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar itu dia bawa terkait apa tadi? Yang yud'a itu. Mana itu yud'a itu? Lupa saya. Al-qaul fil apa sih yang yud'a itu? Seingat ana yang ada kata rububiyah dan uluhiyah tadi al-qaul apa? Oh ini sama di isbatul ulu kan, ini kan yang dia wallahu ta'ala yad'u atau yud'a ini min a'la la min asfal laisa min wasfi rububiyah wal uluhiyah. Dia harus akui juga kalau bawa dari sini ini pengisbatan sifat ulu pada Allah bukan tempat. Kemudian sama di kitab Fiqhul Akbar pun masih ada pernyataan Imam Abu Hanifah yang sama. Aro'aitu laukila aina Allah ta'ala faqala yuqalu lahu kana Allahu ta'ala wala makana. Gampang maksudnya begini, Hos. Ini Ustaz terlalu gampang untuk membantah statementnya para Wahabi, dan riwayat yang dibawa Wahabi cek insya Allah bermasalah. Insya Allah bermasalah. Makanya ketika kita sampaikan, wah ini orang pendusta, macam-macam kan dia tanya siapa yang memuji lah, ini siapa yang beginilah, terserah. Gampang Ustaz, gampang, terlalu gampang. Aduh. Coba diulas kali sedikit saja Ustaz Ilman. Jadi begini. Iskal dari matan tersebut itu kan mengatakan bahwa Allah bersama aras sebelum menciptakan sesuatu. Padahal kita paham bahwa aras itu juga sesuatu. Nah ini yang menjadi iskal dari Syalbini terus tidak dipahami oleh beliau, begitu Ustaz. Ustaz, di dalam kitab At-Tabari terkait yang dibawakan tadi itu harus tahu dulu kan dasar dalil kita itu huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. At-Tabari sudah katakan huwal awal qabla kulli syai'in bi ghairi haddin. Allah itu adalah awal sebelum adanya segala sesuatu tanpa ada batasan. Kemudian terkait yang iskal tadi itu sudah dijawab sebenarnya. Yakni Allah itu sebelum menciptakan sesuatu, setelahnya Ibnu Abbas mengatakan kalau dari riwayat yang lain ya, riwayat Ibnu Bashar terkait yang ini, fakana awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Jadi ya, terus di ayat yang lain itu menunjukkan kalau Allah menciptakan sesuatu yang lain dulu baru ars. Nah di sini itu membuktikan Allah tidak butuh kepada ars itu dan tidak bertempat di ars. Hubungannya kemana? Ke hadis Nabi kana Allahu walam yakun syai'un ghairu. Itu. Kemudian riwayat ini tidak berbicara tentang Allah di mana atau Allah bertempat di ars, tidak. Buktinya At-Tabari memakai riwayat ini untuk menjelaskan tentang takdir. Poin penting di sini adalah takdir.
inna nasan di sini kan yang poin penting di dalam riwayat ini yang diambil oleh ulama-ulama kita, ulama salaf. Inna nasan yukadzibuna bil qadar. Faqala innahum yukadzibuna bi kitabillah la akhidanna bi sya'ri ahadihim fala yuqisanna bihi. Innallaha kana ala arsy. Pernyataan Ibnu Abbas membantah terkait orang-orang yang mengingkari takdir. Kemudian begitu juga di dalam kitab Syarah Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab ini, ini Ustaz, penting sekali begini. Ketika Wahabi sampaikan satu dalil, poin pertama yang harus kita lihat adalah kitab aslinya apa. Kan dia pasti bawa terjemahan atau dari syarah ulama dia. Lihat kitab aslinya. Setelah dapat kitab aslinya, lihat dia riwayat itu tertulis di dalam bab apa. Ternyata bab ini tertulis di dalam qauluhu ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Berbicara tentang takdir, penetapan takdir. Begini Ustaz ya, dalam belajar ilmu riwayat atau hadis, akhbar, athar, ulama salaf menjelaskan pemahaman mereka terhadap riwayat yang mereka bawa itu di bab. Antum belajar hadis di fakultas manapun, kecuali memang itu orang tidak punya sanad sampai Nabi ya, belajar di Al-Azhar atau di Hindustan atau di Yaman, tetap masyayikh hadis itu bakal bilang begini, penjelasan ulama terkait hadis-hadis yang dibawakan dalam kitab mereka ditulis di bab. Bab itu menjelaskan hadis itu dibawa untuk apa menurut mereka. Jadi ya, maksudnya begini yang saya mau bilang. Mereka itu membawakan satu riwayat yang riwayat itu tidak dipahami seperti pemahaman mereka oleh penulis riwayat itu sendiri. Itu sesimpel itu. Iya betul. Cuman kan gini ya, kita itu dari tadi menuntut, tapi tuntutan kita itu tidak dipahami. Ini yang menjadi sampai 2 jam lebih. Nah, terus kemudian begini, kepada para Wahabi di bawah dan mendengar di luar, Aswaja itu tidak pernah menolak ayat istawa alal ars. Tidak pernah. Yang kami tolak, yang di Aswaja tolak itu adalah pemahaman Wahabi tentang ayat tersebut. Jadi jangan sampai memframing bahwa Aswaja menolak ayat Quran. Salbini, monitor. Silakan antum memberi pembelaan ketika antum dikatakan menolak istawa itu. Itu sebenarnya kalau orang yang berakal dari cara diskusi tadi itu paham. Yang saya tolak itu ketika dia mengatakan Allah itu berada di atas arasy, bertempat. Sedangkan ketika mengatakan antum jangan menolak ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tidak pernah. Ahlus Sunnah itu mengimani ayat tersebut, tetapi tidak memberikan makna seperti yang diberikan oleh Wahabi, yakni bertempat atau duduk bersela itu di atas arasy. Yang makanya saya bingung tadi itu Hilman. Makanya kan dua kalau punya punya P2 bisa dicek langsung riwayatnya itu. Riwayat itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga saya langsung meragukan ketika dikatakan Allah itu ada bersamaan dengan arasy itu. Ternyata riwayat palsu. Di sini itu toh riwayat palsu itu karena redaksi yang bermasalah di dalam riwayatnya Al-Lalikai, ya satu sisi rawinya bermasalah sih, pendusta. Cuman kan bisa saja redaksi ini riwayat ini dikuatkan oleh riwayat yang dibawa oleh At-Tabari dalam tafsirnya, tapi perbedaannya adalah riwayat ini tidak bisa dipakai karena lafadz fakholakol kolam. Di At-Tabari itu awalul kholki awalu ma kholako malah kolam. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Kan di situ fakana awalu ma kholaqallahu al-kolam. Sedangkan di syarah usuli i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah punya Al-Lalikai fa kholaqal kolam. Ini kan dua lafaz yang berbeda bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Seakan-akan Allah sudah menciptakan ars duluan sebelum kolam. Padahal kita mengetahui kolam itu adalah sesuatu atau ciptaan yang Allah ciptakan pertama. Nah kan di sini berarti kita harus cross check mana riwayat yang lebih kuat ini.
Ternyata pas saya cross check riwayat-riwayat yang ada, oke lah, dari Mujahid tidak bermasalah, Abi Hasim, Sofyan, kemudian Ya'la, kemudian Ibrahim bin Abil Anbas, Ali bin Muhammad bin Zubair, itu tidak bermasalah. Bermasalahnya itu adalah orang yang mengambil dari mereka, orang yang Al-Lalikai ambil dari mereka. Kemudian dua orang ini mengambil dari orang-orang di atas. Ternyata dua orang ini kan orang-orang bermasalah. Pertama, Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Qasim itu, karena cek tidak ada satupun ulama yang mengambil dari dia kecuali Al-Lalikai. Wah, itu masuk masturul ain, majhulul ain, bukan mastur, majhulul ain. Mastur itu kan majhulul hal. Rawi yang majhulul ain sudah pasti doif, pasti itu. Nggak ada toleransi yang majhulul ain. Yang kedua, Al-Hasan bin Utsman. Al-Hasan bin Utsman ini adalah pendusta, kata Abu Hamdan Al-Ahwadi. Terus sama Ibnu Addi juga kan dikatakan ini pemalsu hadis. Bahkan dia kata yasrukul hadis minan nas itu maksudnya begini. Dia meriwayatkan satu hadis, kemudian sanadnya enggak tahu, ditempel-tempel nama orang-orang hebat di situ. Nah, ada beberapa orang yang punya kebiasaan begini, dan orang-orang itu dipakai sama Wahabi. Ibnu Battah Al-Ukbari punya kebiasaan seperti itu. Kemudian Al-Hasan bin Utsman ini, ya, orang-orang bermasalah. Mungkin dari yang lain ada yang memberi tambahan Pak Nani, Pak Nani, tafadhol Pak Nani. Pak Izin Ganjar. sebentar mau ngomong. Dari 113 mata memandang, terutama dari teman-teman Aswaja yang mau gabung Basmi, monggo silakan DM di akun Abata ataupun langsung ke saya. Teruntuk teman-teman asatid yang dari Aswaja yang mau gabung Basmi, silahkan DM akun Abata ataupun saya. Mari kita bareng-bareng mengkokohkan kekuatan untuk mengantar ajaran-ajaran sesat yang dimana yang sekarang sudah banyak masuk ke ranah-ranah orang-orang yang awam. Monggo silakan. Kalau ada yang mau tambahi tidak ada iuran, bahkan nanti hari raya dapat THR kalau di Basmi. siap, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Siap. Monggo yang mau gabung. Kajian, silakan mau komentar Pak Royak. Ya, ini cara Pak gini. Farid. Kalau menghadapi Wahabi yang nafsu bicaranya panjang, waktu harus kita terapkan. Nggak bisa, dia bernarasi, ya, dia mendoktrin yang di bawah. Kalau yang di atas paham semua. Tapi yang di bawah itu, dia itu kan mendoktrin kalau dia bebas berbicara. Kalau saya begini begini kita lah. Kalau yang diskusi kayak tadi, waktu harus tepat. Potong aja kalau dia berlebih-lebihan. Ini kesempatan dia untuk doktrin bawah. Kalau yai sih gampang, kayak yai kita nanti kecil lah. Ini anak koreksi untuk Iya baca nih. ya tadi itu memakan waktu sepuasnya. Kayak Hilman baru sebentar aja dipotong-potong, tegur aja. Kalau enggak, Jadi gini, sebentar. Nih kita itu pengalaman kita. Saya kan nyimak di kumal mereka semua. Mio, tendang. Nah kita ini tadi ya, kabarnya bukan main. Apalagi Kunanta sebagai moderator, sabar kan. Nah ini tapi kesabaran kita ini diuji dengan mereka. Tetapi tidak Gini. bisa. Gitu. Moga. Ini hanya masukan gini gitu aja ya, supaya Gus. ini bukan membela diri enggak. Maksud saya gini, kenapa saya enggak nge-mute ataupun menurunkan? Saya itu mau mereka itu menampilkan. Jadi penonton kan bisa lihat bahwa yang mereka sampaikan itu terbuka sendiri. Ketika kita menanyakan data, ketika kita menanyakan pembelaan terhadap ulama yang mereka bawa, ketika dituduh pendusta, ketika dituduh pembohong, mereka itu tidak bisa menjawab. Jadi penonton bisa menilai bahwa yang dibawakan oleh mereka itu betul-betul sesat, betul-betul salah, betul-betul ajarannya tidak bagus. Saya turunkan ya biar gantian ya. Jadi makanya saya Ustadz tidak menurunkan, tidak memute, ya kan?
biar orang-orang itu tercerah. Oh, ternyata aswaja benar loh. Oh, ternyata pemahaman mereka benar. Ajaran mereka benar. Karena kan terbantahnya. Terkadang orang-orang itu terbuka dengan hujah. Bisa dilihat gitu. Jadi mohon maaf juga ya buat para ustadz, buat para yai, mungkin ada aneh potong pembicaraannya atau aneh tegur, aneh tegah gitu ya. Ini mohon maaf ustadz ya. Ustadz Hilman, iya Bata, Gus Boloni, ada yang lain. Mohon maaf ini. Aman, aman. Sekarang kita panggil siapa-siapa dari pihak Salafi untuk bernarasi di atas. Siapa yang memberi tanggapan kepada debat yang sudah berjalan tadi. Apa dong Ustadz? Ustadz kajian. Ya, sedikit ya. Monggo. Ini saat menanggapi tadi diskusi yang di atas antara Ustadz mahasiswa sama Ustadz Syekh Alfi ini itu sudah bagus nih. Cuman adab kita yang di bawah kadang-kadang gregetan ya. Saya gregetan itu ditahan aja, jangan ikut nyela, itu lebih baik. Kemudian alangkah baiknya dikasih waktu aja selamanya terus kasih waktu, habis waktunya mute gitu aja gantian. Yang selanjutnya kalau dari narasinya mahasiswa itu ketika dia menukil atau membawakan dari tadi yang dari Al-Laka'i tadi itu kalau hanya satu saja, maka akan bermasalah. Itu kan berarti dia gampangnya kan Allah di atas arsy sebelum menciptakan makhluk. Nah itu kan ta'arud kan dari matanya sudah ta'arud itu. Ta'arud dengan pemahaman kita lah. Nah kemudian ta'arud Allah tidak butuh makan. Itu ya tadi benar Ustaz Hilman, berarti ada yang bermasalah. Di situ ada bermasalah entah riwayatnya atau matanya kan bercakap dengan yang lain. Nah ketika diminta untuk al-jam'u, kan thariqatul jam'unya bagaimana? Enggak disebutkan. Itu dalilul jam'u atau bagaimana ini al-jam'unya tuh enggak ketemu. Gitu kan lucu nih. Ya. Gitu. Tapi beliau kan bernarasi, enggak mungkin Ibnu Abbas ini sebentar. Ibnu Abbas dia meyakini ini Ibnu Abbas benar kan gitu. Dari situlah kita harus Ustaz menarasikan kepada ya narasinya mereka. Apakah Ibnu Abbas maksum? Kan tidak juga kan gitu. Kan maksum kan Rasulullah SAW kan gitu. Itu penting juga kan. Jadi itu Ibnu Abbas enggak maksum. Ya, Nah, dari selanjutnya yang saya yang ini sebentar. Yang kesimpulan ya dari siapa mahasiswa itu kan meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Nah, bagi kita kan kalau lafadznya yang disampaikan istiwa kan kita sama. Kita yakin Allah istiwa di atas arsy. Tapi kita tidak meyakini Allah bertempat di atas arsy kan gitu. Lah orang-orang Salafi ini macet ini. Apa nih? Nge-lag? Saya nge-lag atau gimana ini? Halo? ngelag ya. Halo. Lanjut. Ngelag ya, saya ngelag. Jadi gini. Jadi si mahasiswa tadi bingung tuh. Innallaha ala itu kan dia dipahami kalau pemahaman dia kan Allah di atas arsy. Berarti kan pemahamannya dia bertempat. Nah, sementara ketika dia Ar-Rahman al-Arsy istawa, dia meyakini Allah istiwa di atas arsy tanpa tempat. Kan tidak maksud tempat. Kan itu ta'arud sebetulnya. Yang kita kejar terusnya apa maksud innallaha 'alal arsy. Nah, gitu loh. Nah, itu maksudmu apa? Gitu yang harus kita kejar di situ. Nah, jadi saya juga berpikir begitu ya kan, bahwasanya narasinya itu yang pertama sebetulnya diskusi pada yang pertama itu adalah mengenai tentang lafadz Ar-Rahmanul 'alal arsy istawa. Akan tetapi narasinya sudah berpindah kepada Allah bertempat. Mahasiswa itu bukan lagi pada pemahaman penafsiran daripada Ar-Rahmanul 'alal arsy istawa. Akan tetapi lebih kepada madlul ayat tersebut mengatakan Allah duduk di atas arsy. Nah, itu yang tadi. Makanya ini sudah lari kemana-mana juga begini ya. Kenapa dari tadi ta'arud di antara tafsir At-Tabari dengan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas tersebut, ternyata periwayatannya itu bermasalah. Artinya sanadnya itu ada yang lemah. Ya, sanadnya itu lemah.
Artinya tidak ada ataupun ada ulama yang mengatakan bahwasanya perawi daripada hadis tersebut bermasalah. Berarti makanya ta'arud. Seandainya tidak ta'arud, maka sinkron. Jadi tidak mungkin seorang sahabat itu mengeluarkan statementnya yang bertentangan dengan Al-Quran. Terkecuali dalam hadis tersebut, dalam periwayatan tersebut ada bermasalah.